Selamat malam umat yang terkasih. Malam ini kita memperingati Kamis Putih. Dalam kebaktian ini, kita diajak untuk menghayati saat-saat terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Ia menempuh jalan sengsara bagi kita. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan diri kita, agar kita merasakan sentuhan pemulihan, sang terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Ibadah Kamis Putih ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan rahmat kekuatan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamanya.
Saudaraku, hari ini kita merayakan Kamis Putih. Kita mengingat saat-saat terakhir Yesus bersama dengan para murid-Nya sebelum Ia menderita sengsara dan disalibkan di Golgota. Di malam itu, Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-murid-Nya, dan Ia pun memulai perjamuan itu dengan merendahkan hati di hadapan murid-Nya, membasuh kaki murid-murid-Nya satu persatu, dan memberi perintah kepada mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Di malam yang sama, Ia pun berdoa di Taman Getsemani, mempersiapkan diri untuk mengalami jalan derita, taat pada kehendak Sang Bapa untuk memulihkan manusia. Inilah keteladanan yang ditunjukkan Yesus bagi kita. Marilah kita menghayati dan merefleksikannya dalam keyakinan bahwa semua dilakukan karena kasih-Nya kepada setiap kita. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Tuhan yang Maha Pemurah dan sumber anugerah, sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus, saat ini kami ingin menghayati keteladanan-Mu pada malam sebelum Engkau disalibkan dan wafat. Kami hendak mengenang pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami, ampunilah pengkhianatan kami, kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus, jalan sengsara, jalan pemulihan. Inilah doa kami, demi Kristus kami memohon. Amin. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacita-Nya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Anugerah pemulihan diberikan kepada setiap kita yang menyatakan penyesalan dan bersedia untuk membarui hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu, dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus, yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu, jadi ciptaan baru. Saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menyadari kerapuhan kami sebagai manusia ya Tuhan. Kami adalah abu, debu yang begitu ringkih di hadapan-Mu. Tapi karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus yang begitu besar, Engkau membangkitkan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau memberikan kehidupan dan memulihkan keberadaan setiap kami. Karena itu kami sudah sepatutnya dan selayaknya bersyukur, karena kami mengalami kasih yang besar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam rasa syukur itulah kami datang sebagai gereja Tuhan. Kami sama-sama memasuki kembali ibadah Kamis Putih. Kami sama-sama akan merenungkan malam di mana Engkau mempersiapkan diri untuk memasuki
jalan kesengsaraan, penderitaan bagi setiap manusia karena Engkau hendak memulihkan kami. Karena itu Tuhan, ketika sebentar di dalam ibadah Kamis Putih ini, kami sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat pimpinan Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kami, agar perenungan firman di ibadah Kamis Putih sungguh meneguhkan iman percaya kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang melalui jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, karena Engkau mengasihi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Urapilah lidah bibir hamba-Mu yang lemah dan terbatas, agar berita firman-Nya disampaikan sungguh boleh menjadi berkat, dan pada akhirnya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara dengan berdiri kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang.
Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita kembali dapat bertemu, berjumpa secara virtual dalam ibadah Kamis Putih pada hari ini. Saudara, tema kita hari ini adalah jalan sengsara, jalan pemulihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, saya dan saudara, tentu pernah menghadapi situasi atau saat yang amat mendebarkan, atau mungkin juga menakutkan. Saudara, kalau sedikit flashback 1 tahun yang kita lewati dalam pandemi COVID-19, ada masa, ada saat di mana kita mengalami situasi yang sangat mendebarkan. Membuat jantung itu berdetak dengan begitu cepat. Bagaimana tidak, saudara, setiap hari kita melihat informasi, kita melihat berita, adanya penambahan kasus COVID yang terjadi di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Itu membuat kita cemas dan khawatir. Belum lagi saudara, ketika ada anggota keluarga kita, teman kerabat kita yang divonis sakit yang berat, atau juga mereka terkena virus COVID-19. Kita pernah dan bisa jadi saat ini pun masih menghadapi situasi dan pergumulan yang amat berat ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ saudara, debaran itu semakin kencang. Ketika kita juga pada akhirnya harus mendengar ada saudara kita, anggota keluarga, sahabat, kerabat, orang yang kita kenal yang dekat dengan kita, harus meninggalkan dunia ini dan menghadapi kematian. Baik karena COVID atau juga non-COVID. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang menyangkal bahwa mengalami peristiwa duka cita, kematian, menghadapi orang yang mendekati ajal, adalah saat-saat yang paling mendebarkan di dalam hidup kita. Saudara, ibu saya pernah bercerita ketika ia harus mendampingi adik iparnya yang saya sebut om saya begitu ya. Mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu sampai ia harus masuk ruang ICU. Ia hanya bisa menangis. Om saya tidak sadarkan diri. Kepalanya terbentur, ada luka yang sangat tampak di wajahnya. Tetapi saudara, ada yang sungguh mengharukan. Ketika ibu saya setiap hari membacakan satu bagian Mazmur, yaitu Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Om saya yang hanya bisa memejamkan mata dalam kondisinya yang berat, dapat mengeluarkan air mata. Dan ia menangis. Saudara, ini membuat kami terharu sekaligus takjub. Bahkan menjadi sebuah kenangan yang selalu kami kenang. Karena dalam situasi sakit dan derita yang dihadapi, ia bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Saudara, memang om saya pada akhirnya harus meninggal dunia. Kami semua sangat berduka, karena awalnya kami tidak siap. Kami punya banyak harapan yang ditujukan kepadanya. Tapi sekali lagi itulah kematian. Tidak pernah ada yang tahu kapan waktu itu tiba. Dan saat mendekati ajal itu sungguh-sungguh mendebarkan hati kita. Tapi saudara, tidak demikian dengan Yesus. Bacaan hari ini Injil Yohanes 13 diawali pada ayat pertama menuliskan bahwa sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Apa yang dituliskan pada ayat yang membuka perikop ini menegaskan, Yesus tahu dan sadar betul bahwa waktu yang telah ditentukan Allah telah tiba, sudah mencapai puncaknya. Yesus tahu apa yang akan terjadi dan dialaminya,
yang dalam hal ini ditempatkan dalam konteks peristiwa kematiannya di kayu salib. Dan ia juga tahu bahwa iblis berada di balik rencana jahat Yudas untuk mengkhianatinya. Saudara bisa dibayangkan, berada dalam posisi Yesus pasti membuat kita akan larut dalam kesedihan, kegelisahan, bahkan juga keputusasaan. Karena saat kematian sudah dekat. Belum lagi hati kita amat sedih dan terluka. Karena dikhianati oleh orang terdekat dan sangat kita kasihi. Dalam situasi demikian, saudara, yang ada dalam benak dan pikiran kita hanyalah penderitaan, hanyalah kesedihan, hanyalah pergumulan yang bisa kita hadapi secara pribadi dan semua memusat pada diri kita sendiri. Tapi saudara, tidak demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 1 pada bagian selanjutnya menuliskan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ia mencintai, ia mengasihi murid-muridnya. Peristiwa kematian Yesus yang akan dijalani dalam kesengsaraan dan penderitaannya adalah manifestasi kasih Allah bagi dunia ini. Dan menjelang kematiannya yang semakin dekat, Yesus menampakkan tindakan kasih itu. Merendahkan dirinya, melayani dan membasuh kaki para muridnya. Inilah saudara yang kita baca dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudaraku, bicara tentang membasuh kaki. Dalam adat Yahudi, tindakan pembasuhan kaki adalah tindakan atau aktivitas yang umum. Sudah biasa dilakukan pada masyarakat saat itu sebagai sebuah simbol pembersihan. Kebiasaan yang terjadi, saudara, kalau ada tamu yang datang, dalam hal ini mereka adalah pejalan kaki, ketika sudah tiba dan mau masuk ke dalam sebuah rumah, biasanya akan disambut dengan ritual pembasuhan kaki. Ini merupakan sesuatu yang sangat wajar dan merupakan hal yang biasa dilakukan karena para tamu yang datang hanya menggunakan sendal yang terdiri dari tapak sepatu yang diikatkan kepada kaki dengan sedikit tali pengikat. Saudara, sendal itu melindungi kaki dari debu dan lumpur di jalan. Sementara jalan-jalan di Palestina saat itu tidak ditutup dengan aspal dan nampak kotor. Bahkan saudara, kalau musim kemarau biasanya ada beberapa sentimeter debu di atasnya, dan sebaliknya ketika hujan menjadi amat becek dan juga berlumpur. Jadi dengan kondisi sandal yang demikian, kotoran itu tak terhindari akan melekat di kaki mereka. Oleh karena itu saudara, selalu terdapat tempayan air yang besar untuk membasuh kaki yang kotor dari para tamu yang datang itu. Tapi selain untuk kebersihan, tindakan pembasuhan kaki juga bermakna keterbukaan sang tuan rumah untuk menyambut tamu yang hadir. Nah, ini saudara situasinya. Tetapi saudara, yang lazim terjadi bicara soal pembasuhan kaki. Umumnya membasuh kaki akan dilakukan oleh orang yang berkedudukan lebih rendah kepada orang yang dianggap berkedudukan lebih tinggi. Misalnya saudara, para bawahan, budak kepada tuannya, anak-anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya. Tidak ada yang dilakukan sebaliknya. Dan realitas yang terjadi, kita tidak akan dan tidak mau membasuh mereka yang kita pandang lebih rendah atau lebih muda. Karena balik lagi, ini konsep yang lazim terjadi. Bisa jadi kita akan berkata, loh saya kan lebih tua, saya lebih terhormat. Bagaimana mungkin saya harus membasuh kaki? Membasuh kaki menjadi bentuk pelayanan yang bernilai begitu rendah. Karena dilakukan oleh orang yang berkedudukan rendah. Ini pandangan yang lazim dan tak sedikit dari kita yang juga bisa jadi berpikir demikian. Pada umumnya orang tidak mau melakukan tindakan merendahkan diri. Setiap orang ingin dihargai bahkan juga ditinggikan. Kita akan merasa senang dan berbangga hati ketika orang mengakui keberadaan dan kedudukan kita, dihargai dalam segala keberadaannya.
Namun saudara, disinilah kita melihat keteladanan Yesus. Sebagai guru dari para muridnya, sesungguhnya Yesus punya hak. Dia berhak untuk menuntut mereka membasuh kakinya. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yesus. Ia menghapuskan hak istimewanya. Bukannya menuntut pelayanan, ia malah melayani. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru itu, justru ia membasuh kaki para muridnya. Ia rela merendahkan dirinya. Ia menempatkan diri sebagai seorang pelayan yang pasti kita ketahui kedudukannya tidak lebih tinggi dari sang Tuhan. Atau seperti utusan yang kedudukannya juga lebih rendah dibandingkan orang yang mengutusnya. Ada di Yohanes 13 ayat 16. Nah saudara, inilah yang kemudian membuat para murid menjadi terpana. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin seorang guru, seorang rabi, orang yang dihormati mau melakukan hal ini? Tindakan inilah yang kemudian tak dipahami dan menjadi pertanyaan bagi murid Yesus yang bernama Petrus. Bahkan kalau kita ingat, saudara, Petrus adalah sosok impulsif yang langsung menolak dibasuh kakinya. Tetapi setelahnya ia justru meminta Yesus melakukan hal yang tidak Yesus lakukan. Petrus menanyakan, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Saudara, Petrus tidak dapat memahami tindakan Yesus. Karena dalam pandangannya, termasuk pandangan para murid, tindakan Yesus ini sangat tidak lazim, tidak biasa. Ini menjadi sebuah keprihatinan, saudara, sangat disayangkan. Para murid yang sebenarnya sangat dekat dengan Yesus, selalu bersama dengannya, mestinya paham dengan apa yang diajarkan oleh sang guru. Termasuk juga cara dan nilai hidup sebagai murid dan pengikut Kristus, yaitu melayani. Tapi para murid justru tetap tidak memahaminya. Mereka tetap bertahan pada nilai dan tujuan hidup yang lama. Tetapi saudara, adanya respon yang demikian dari para murid tidak menjadi soal bagi Yesus. Jawaban Yesus terhadap Petrus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Saudara, jawaban ini memberikan perenungan bagi kita. Bagi saya dan saudara sekalian. Bahwa seringkali kita tak ubahnya para murid dalam kisah ini, saudara. Memang tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya. Tetapi bukan hanya dia. Petrus juga, murid-murid yang lain juga, begitu juga dengan kita. Setiap kita kotor. Tapi ketika menyadari bahwa para murid berada dalam kondisi tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri, menghakimi, apalagi menghukum mereka. Tapi sebaliknya berita firman menuliskan, Yesus malah menanggalkan jubahnya, ia merendah dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pembersihan, simbol pemulihan dan penyucian. Sekaligus juga menjadi simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Saudaraku, Yesus rela merendahkan dirinya. Apa tujuannya? Saudara, tujuan utama tindakan Yesus adalah memberi keteladanan. Ayat 15 menuliskan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, Yesus memberi keteladanan supaya setiap umat yang percaya juga saling merendahkan diri, saling melayani, saling mengasihi apapun dan bagaimanapun situasi yang harus dihadapi. Bahkan termasuk ketika dilukai, dihianati sekalipun seperti yang Yesus alami. Saudara, Yesus rela menempuh kesengsaraan itu karena satu saja alasan Yesus, ia mau taat pada misi Allah yang mengutusnya. Misi Allah dalam Yesus Kristus adalah keselamatan. Keselamatan umat manusia dan dunia. Keselamatan yang memulihkan kita, saya dan saudara,
dari dosa. Untuk itu saudara, ia rela menanggalkan keilahiannya. Ia bersedia mengenakan kemanusiaan, bahkan manusia yang hina. Hamba yang menyerahkan segalanya, bahkan apapun yang ia miliki demi cintanya kepada manusia dan dunia. Dan inilah puncak kasih Yesus. Inilah puncak dari kasih Yesus bagi manusia dan dunia. Ia bukan hanya mengajarkan tentang kasih yang tak bersyarat, melainkan telah mewujudkan kasih yang tak bersyarat itu kepada manusia dan dunia yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Dan ini secara konkret ia lakukan ketika ia bersedia merendahkan diri, melayani dan menjadi seorang hamba. Saudara, Yesus memberikan yang terbaik. Dia rela memilih dan menempuh jalan penderitaan yang pada akhirnya membawa manusia pada pemulihan. Pulih dari dosa, pulih dari kecemasan, pulih dari ketakutan yang kerap kali membelenggu saya dan saudara. Saudara, cinta kasih yang besar yang diteladankan itulah yang kemudian diteruskan kepada para muridnya. Saudara menyadari bahwa ia seketika saja lagi ada bersama dengan para muridnya. Maka ia memerintahkan para murid untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, ini menarik. Yesus menyebut perintah kepada setiap umat saling mengasihi sebagai perintah baru. Apakah benar dalam ucapan Yesus tersebut terdapat perintah yang benar-benar baru? Barunya di mana, saudara? Bukankah perintah atau hukum kasih telah diajarkan oleh hukum Taurat? Kalau kita membaca kitab Imamat dalam perjanjian lama, Imamat 19 ayat 18 menuliskan. Kata perintah baru, saudara, kalau kita lihat di sini, berasal dari kata kainos entole, yang menunjuk pada dimensi kebaruan dalam mandat yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Karena itu kata kainos entole kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin mandatum novum. Ada mandat Kristus yang diberikan kepada para muridnya. Dan sebagai mandat Kristus, maka perintah itu harus dilaksanakan sebagai ciri dan pola hidup setiap umat percaya. Dan ciri utama dari perintah baru dari Yesus adalah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah dimensi kebaruannya. Dimensi kebaruannya terletak pada kata sama. Sama seperti siapa? Seperti aku, Yesus telah mengasihi kita. Dan kasih itu telah diteladankan secara konkret oleh Yesus sendiri. Dan dikasih Tuhan, inilah dimensi kebaruannya. Ada standar, bukan hanya sekedar mengasihi, tapi seperti Kristus telah mengasihi kita. Mengasihi dengan standar Kristus, standar yang sudah didemonstrasikan dengan nyata, yaitu selarasnya kata dan perbuatan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar secara teori, tapi memberikan pengalaman yang nyata itu bagi para muridnya. Bagaimana ia mewujudkan dan menunjukkan kasih dalam tindakan. Saudara, kasih yang Yesus teladankan adalah kasih yang bersedia merendahkan diri. Memandang orang lain lebih utama dan berharga. Mengasihi seperti Yesus berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Kesediaannya untuk merendahkan diri, melayani, menempuh jalan sengsara, penderitaan adalah kasih yang memulihkan. Dan pemulihan yang Yesus anugerahkan inilah yang mestinya juga menginspirasi kita, saya dan saudara, untuk juga bersedia kita memulihkan satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, saudara, ketika kita memaknai perintah baru dalam konteks kasih yang memulihkan, maka ketika Yesus telah memulihkan, maka kita pun dipanggil untuk memulihkan sesama di sekeliling kita. Dan inilah panggilan kita. Secara khusus, saudara, dalam situasi pandemi yang masih terus berlangsung sampai saat ini, semua terkena dampak COVID-19. Ada pergumulan, ada penderitaan, ada kesukaran, ada situasi sulit yang harus kita hadapi. Kita diajak untuk berempati dengan saudara-saudari kita yang berada dalam pergumulan itu.
Kita mau memulihkan sesama. Seperti Kristus telah memulihkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur. Saat ini dalam masa Raya Paskah, kita bersama-sama melakukan aksi penyangkalan diri. Memberikan sedekah, selain doa dan juga berpuasa. Dan APD kita hasilnya akan disalurkan untuk membantu dalam pengadaan alat-alat medis, peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk Rumah Sakit Ukrida, yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Saudara, kita terus mendoakan supaya pemulihan demi pemulihan terjadi dan kita beroleh kekuatan untuk terus melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jalan sengsara, jalan pemulihan. Inilah perenungan kita pada ibadah Kamis Putih tahun ini. Kerelaan dan pengorbanan Kristus merendahkan diri, menempuh jalan sengsara, membawa pemulihan bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Pemulihan terjadi ketika kita menyadari bahwa kita terbatas, kita rapuh, kita berdosa. Kita membutuhkan penyucian dan pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, kita yang telah beroleh pemulihan, melalui teladan dan kasih Yesus Kristus, kita dipanggil untuk juga mari memulihkan sesama di sekitar kita. Kita berkomitmen menjadi pribadi dan komunitas yang saling memulihkan. Kita bersedia menolong dan memahami mereka yang membutuhkan pemulihan itu. Saudaraku umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki kembali ibadah Kamis Putih. Kamis Putih masuk dalam rangkaian Minggu Suci dan merupakan hari pertama rangkaian Trihari Suci. Kata putih di sini mengacu pada simbol suci, kudus, Holy Thursday. Di Inggris dan beberapa negara lainnya, Kamis Putih juga disebut dengan Maundy Thursday. Kata Maundy berasal dari kata Latin mandatum, artinya perintah. Mandatum novum tadi saudara ya. Ini mengacu pada mandat atau perintah baru yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah Kamis Putih saat ini, kita akan diajak untuk semakin menghayati teladan Yesus melalui visualisasi dan refleksi bersama, melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan direnungkan dan dijawab secara pribadi. Nama je znakom. Daudi. Sanani. Resha. Tiavella siginim be'ele. Endoradafuli. Irdefon nakom. Altik halon. Ithei menakma. Tihoda kasta. Tiela. Ithei huminamba. Saudaraku, perenungan firman pada hari ini mengingatkan kita. Yesus rela menanggalkan jubahnya, merendah dan membasuh kaki para muridnya sebagai simbol pembersihan, pemulihan, dan penyucian. Sekaligus juga menjadi simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Inilah yang menjadi refleksi kita hari ini. Kita dibasuh, dibersihkan, dan dipulihkan oleh Dia, Sang Guru dan Tuhan kita. Pembersihan dan pemulihan inilah yang menginspirasi kita
untuk juga memulihkan diri dengan belajar mengampuni diri sendiri dan sesama. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus, bukan karena kerohanian kita, melainkan semata-mata karena penyucian dan pemulihan dari Kristus? Apakah kita pun siap dan bersedia untuk memulihkan diri dengan mengampuni, tidak menghakimi orang lain, namun sebaliknya belajar memahami dan menolong mereka untuk mengalami pemulihan? Saudaraku, Yesus menyadari bahwa saatnya semakin dekat. Ia tidak bersama lagi dengan murid-murid yang dikasihinya. Ia pun memberikan perintah kepada para muridnya untuk saling mengasihi. Yesus meminta para murid, termasuk saudara dan saya, untuk saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Bukan sekedar ucapan aku mengasihimu. Bukan juga hanya soal perasaan. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri. Memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama. Kasih yang seperti inilah yang dapat memulihkan. Kasih kepada mereka yang lemah, yang dianggap tak pantas untuk menerimanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Seberapa besar kasih kita kepada pasangan, keluarga, sahabat, dan kepada sesama di sekitar kita? Apakah kita bersedia rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama di sekitar kita? Apakah kita pun bersedia mempraktikkan kasih seperti yang Kristus teladankan dengan menolong dan memulihkan mereka yang terluka atau telah melukai kita? Kiranya perenungan firman Tuhan pada ibadah Kamis Putih ini meneguhkan kita untuk meneladani Kristus yang rela merendahkan diri, mengasihi dan melayani, bahkan memberi yang terbaik melalui pengorbanan dirinya, menempuh jalan kesengsaraan untuk memulihkan saya dan saudara. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara
Mari umat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar saat ini melalui hamba-Mu Pendeta Gloria Tesalonika. Kami sebagai umat Tuhan, biarlah kami boleh saling menopang, kami boleh saling membantu, kami boleh saling melayani satu dengan yang lain tanpa memandang status sosial, suku, dan yang lainnya. Saat ini dengan segala kerendahan hati kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang sedang terus menanggulangi dampak dari COVID-19. Masalah kesehatan, penyediaan vaksin COVID-19, dan juga pengupayaan kebutuhan ekonomi negara kami di masa pandemi ini. Bapa yang penuh kasih, tetaplah Engkau menyertai kami, menyertai bangsa kami. Lindungi ya Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Berilah kesehatan dan kekuatan. Berilah pikiran yang jernih untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan dijalankan dengan benar, sehingga keputusan yang diambil boleh diterima oleh masyarakat kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami dampak langsung dari COVID ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami duka cita, mereka yang pada saat ini berusaha untuk mengangkat ekonomi keluarga mereka. Tolong Tuhan sertai dan menolong mereka. Tuhan kuatkan iman mereka, agar mereka boleh tetap mengandalkan Engkau di setiap keadaan yang saat ini mereka hadapi. Kami mendoakan juga untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan saat ini. Kiranya semua dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan merata. Kami juga mendoakan umat Tuhan di tempat ini dalam masa Raya Paskah yang mewujud nyatakan aksi penyangkalan diri ini dengan memberi berkat untuk membantu Rumah Sakit Ukrida dalam penanganan COVID-19 ini. Mendoakan untuk Makassar yang masih dalam ketegangan Tuhan, karena hari Minggu yang lalu dilanda oleh bom bunuh diri yang melanda sebuah gereja Tuhan, dan yang membuat banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit. Kami saat ini mendoakan untuk ibadah Jumat Agung, kiranya kami boleh beribadah dengan baik, dan kami boleh mempersiapkan diri dan hati kami untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Mendoakan juga untuk ibadah Paskah subuh dan Paskah sore. Kiranya umat-Mu juga boleh mengikuti ibadah tersebut dengan baik, meskipun tetap berada di rumah. Kami mendoakan terkhusus untuk keluarga Ibu Liwah, Natalia dan Jeremy Tuhan, yang saat ini dalam saat berduka cita, di mana Tuhan telah panggil pulang Bapak Nathan Cahyadi. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mendoakan juga untuk para tenaga kesehatan, para dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, petugas ambulan, petugas gugus COVID, dan petugas makam. Lindungi mereka ya Tuhan, agar mereka tetap aman dan sehat. Saat ini kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, biarlah dalam kelemahan tubuhnya, mereka tetap setia dan kuat imannya kepadamu. Saudara-saudara kami ini tetap mengandalkan dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Biarlah melalui keluarga yang merawat, melalui obat-obatan yang diminum, serta melalui dokter maupun suster yang merawat. Itu semua merupakan perpanjangan tangan Tuhan, menjadi proses kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Tuhan tolong mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau beri kekuatan dan kepulihan sesuai dengan waktu Tuhan. Inilah seruan doa kami yang tidak sempurna ini. Kami memohon belas kasih-Mu. Hanya di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, bimbinglah hidupku. Biar ku pikul salib-Mu, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu, Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, bimbinglah hidupku. Saudara, kita akan menghayati perjalanan penderitaan Yesus dalam rangkaian Trihari Suci ini, dan kita yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan mengiringi kita. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Hosana, 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 Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
kita